Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa di hari yang mulia 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura, untuk membahas tentang hal yang bisa menambah keimanan. Karena menambah iman itu sesuatu yang memang sejak zaman baheula, di zaman para sahabat selalu mereka lakukan. Seperti perkataan Umar bin Khattab kepada para sahabatnya, hallumu nazdadu imanan, wa fi lafdhin ta'alau nazdadu imanan. Mari kita duduk-duduk untuk menambah keimanan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, ijlisu bina nazdad imanan. Ayo kita duduk bareng-bareng, kita nambah keimanan kita dengan cara mempelajari ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Berkata masih Ibnu Mas'ud ketika beliau berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan untukku keimanan, keyakinan, dan pemahaman. Berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ijlisu bina nu'minu sa'atan. Ayo kita duduk-duduk bareng, kita nambah keimanan kita beberapa saat saja. Abdullah bin Rawahah suatu saat memegang tangan beberapa orang sahabatnya, lalu berkata, ta'alau nu'minu sa'ah, ta'alau falanadhkurullah nazdad imanan bi ta'atihi la'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi. Mari kita nambah keimanan kita beberapa saat. Mari kita berzikir kepada Allah agar keimanan kita bertambah dengan cara mentaatinya. Maka semoga Allah mengingat kita dengan memberikan maghfirahnya. Berkata Abu Darda, min fiqhil abdi ayya'lama amazdadun huwa amuntaqis, wa inna min fiqhil abdi ayya'lama nazagatu syaitan anna ta'tihi. Di antara bukti pemahaman seorang hamba adalah dia mengetahui apakah dirinya ini keimanannya sedang bertambah atau sedang berkurang. Dilihat dari tanda. Kalau berat, malas beribadah, malas ke masjid, malas membaca Al-Quran, dan dipaksakan ibadah juga hambar. Kalau sholat, baca Quran, zikir, berdoa, tidak khusyuk.
pikirannya melambung kemana-mana, kecenderungannya santai, rileks, bahkan kepada kemaksiatan, maka itu tandanya imannya sedang turun. Dan di antara bukti pemahaman seorang hamba adalah dia mengetahui ketika setan datang untuk menggodanya. Dia tahu ini saya sedang dihasut oleh setan, dirayu oleh setan untuk malas ketika melakukan ibadah dan amal soleh. Itu perkataan Abu Darda radhiyallahu an. Umair bin Hubaib berkata, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu suka bertambah, suka berkurang. Faqila ma ziyad wa nuqsanuhu. Apa tanda-tanda bertambahnya iman dan berkurangnya iman? Dia menjawab, idza dzakarna Allaha wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu wa idza ghafalna wa dhayana wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Kalau kita berzikir, ingat kepada Allah, selalu memujinya, bertasbih, maka itu tanda-tanda imannya sedang bertambah. Tapi bila kita lalai, kita lupa, maka itu tanda-tanda berkurangnya iman. Alqamah bin Qais an-Nakhai, salah seorang ulama tabi'in yang sangat dihormati oleh teman-teman sesama ulamanya, pernah berkata kepada para sahabatnya, imsyau bina nazdad imanan. Ayo kita jalan bareng untuk menambah keimanan kita. Apa yang dilakukan ketika berjalan bareng? Beliau banyak mengupas ayat dan hadis ketika berjalan bersama-sama sahabat-sahabatnya. Lalu bertambahlah ilmu mereka, bertambahlah iman mereka. Imam Al-Auza'i pernah ditanya tentang iman. Ayazidu, apakah iman ini bertambah? Dan bisakah iman ini berkurang? Beliau menjawab, na'am, hatta yakuna kal jibal. Ya, iman bisa bertambah, membesar sampai sebesar gunung. Imannya bisa besar, bisa kuat, bisa tangguh. Dan ditanya, fayangqusu, apakah juga bisa berkurang? Na'am, hatta la yabqa minhu syai'. Ya, bisa berkurang, bahkan bisa sampai tidak tersisa sedikit pun, habis. Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah ditanya, apakah iman ini bertambah dan berkurang? Beliau menjawab, yazidu hatta yablughu a'la samawati sab'i wa yanqusu hatta yasira ila asfali safilina sab'i. Ya, iman itu bisa meningkat, bisa naik sampai mencapai langit tertinggi yang ketujuh, dan bisa berkurang sampai lebih rendah daripada lapisan bumi yang paling rendah. Di bagian lain masih kata Imam Ahmad, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Idza amilta al-khaira zada wa idza dhayya'ta naqasa. Iman itu ucapan dan amalan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau kamu melakukan kebaikan, imanmu akan bertambah. Dan apabila kamu mengabaikan kebaikan,
tidak mengerjakan kebaikan, diam, apalagi mengerjakan keburukan, maka imanmu itu akan berkurang. Bahkan sampai habis tak tersisa sedikit pun. Dari semua keterangan tadi kita mengetahui bahwa para sahabat dan para ulama zaman baheula itu selalu berupaya menambah, meningkatkan, menguatkan keimanannya. Karena apa? Iman ini ibarat baterai bagi barang-barang elektronik. Umpamanya mau mobil wan barudak, dikasih baterai yang baru full. Begitu di-on-kan atau pakai remote, itu akan bergerak cepat. Tapi bila baterainya ini lowbat cuma 5%, ketika di-on-kan, dipijit remote-nya cuma uget meesan. Lemah. Kadang-kadang bergerak pun tidak kalau baterainya sudah tinggal 1%. Apalagi kalau habis sama sekali, sudah tidak bergerak sama sekali. Iman itu seperti itu. Kalau iman kita kuat, memberi dorongan yang kuat untuk beramal, untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau iman kita lemah pula semangat kita untuk melakukan ibadah. Serba haroream, serba malas, serba ala kadarnya. Maka kalau HP, laptop, barang-barang elektronik agar bisa berfungsi maksimal harus dicas baterainya. Begitu juga iman kita harus selalu dicas supaya kuat, dan baterai atau iman yang kuat memberi dorongan yang kuat juga untuk melakukan ibadah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama untuk menambah iman tadi sudah dijelaskan beberapa di antaranya, yaitu banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, membaca Al-Quran, banyak melakukan amal ibadah, itu menambah iman. Tapi yang jadi masalah ketika iman turun, zikir juga malas, sholat malas, baca Quran juga haroream. Apa yang dilakukan? Maka cari ilmu atau majelis ilmu, atau datangi orang yang akan memberikan ilmu. Sebab ilmu adalah ibarat charger bagi HP, mengecas keimanan kita. Allah yang menjanjikan itu dalam Al-Quran. Di antaranya dalam beberapa ayat Allah menyatakan, surah An-Nisa 162, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salah wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Orang-orang yang mendalam ilmunya di kalangan mereka, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka lah
orang-orang yang akan kami berikan pahala yang sangat besar. Lihat ayat ini menyatakan orang yang mendalam ilmunya, dengan keilmuannya iman kepada Quran, menegakkan salat, menunaikan zakat, beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat lagi Al-Isra ayat 107 sampai ayat 109. Kata Allah, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil adqan yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Dan sujudnya itu indikasi atau bukti menguatnya iman, makanya sujud. Mereka berkata, Maha Suci Allah, sesungguhnya janji Allah pasti terlaksana. Mereka tersungkur sujud sambil menangis, lalu bertambahlah kekhusyuan mereka. Ini sikap orang-orang yang berilmu. Ilmunya melahirkan iman, dibacakan ayat, nyerap langsung. Dan orang yang tak berilmu mah dibacakan ayat juga cuek. Tidak ada pengaruh. Dan tidak faham apa yang didengar, apa yang dibaca. Ini menunjukkan ilmu besar sekali pengaruhnya kepada iman dan amal. Salah satu di antara efek dari ilmu, maksudnya ilmu tentang Allah dan tentang agamanya, adalah bertambah rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya orang-orang berilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifat dan nama-namanya. Coba aja kalau kita tahu Allah itu syadidul iqab, Allah itu maha dahsyat siksanya. Kalau Allah nyiksa, wah, mengerikan. Lihat saja siksa di alam kubur. Orang yang tukang bohong, tukang dusta, penyebar hoax. Kalau dulu dusta itu hanya ucapan. Kalau sekarang mah dengan jempol juga bisa berdusta, ya enggak? Tanpa ngomong, ngetik saja di HP, di laptop, di media sosial, disebarkan. Apa azab bagi orang itu di alam kubur? Ditusuk dahangnya dengan besi yang panjang dan tajam, tembus ke tengkuk. Lalu ke kiri, tusuk lagi, tembus lagi ke tengkuk. Ngeri enggak? Ngeri. Andai pemerintah menetapkan hukum pidana bagi para pembohong dengan cara begitu, saya yakin gak akan ada yang berani bohong. Pasti jujur semuanya tuh. Sekali bohong ketahuan, pros, wah ngegorowok gitu ya. Ini kalau umpamanya di dunia dilaksanakan, ditusuk rahang sampai tembus ke tengkuk, mungkin mati. Gak bisa nafas, jalan nafasnya juga terhalang, terputus. Jalan makanannya juga terputus kalau di dunia. Tapi ini di alam kubur gak ada lagi kematian. Yang ada hanya rasa sakit yang tak tertahankan. Ngeri gak? Ngeri. Coba lihat azab di alam kubur bagi para tukang gibah. Ngupat, bukan ngupat tahu, ngomongkan kegorengan batur. Apa azabnya di alam kubur? Nanti Allah akan kasih kuku dari logam yang tajam, panjang,
dia cakar-cakarkan itu kukunya ke wajahnya, ke dadanya, berlumuran darah. Terus sampai hari kiamat. Berapa tahun? Ribuan tahun sampai hari kiamat. Coba kalau di dunia ini, siapa yang menggibahi orang, dihukum ku hakim, dieksekusi dengan cara dicakarantah sama paku-paku gitu. Oh, saya yakin gak akan ada lagi yang berani gibah. Dan azab di alam kubur belum seberapa dibanding di neraka nanti. Wal'iyadzubillah. Siapa yang mengetahui hebat dan dahsyatnya siksa Allah, pasti akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah para ulama. Hanyalah orang yang berilmu. Dengan ilmu tumbuh takut yang sangat dahsyat kepada Allah. Karena takut gak berani mengabaikan perintah, gak berani melanggar larangan. Siapa sih manusia yang paling disiplin kepada aturan? Coba lihat TNI. Tidak berani membantah komandannya. Begitu dipanggil, nomor biasanya kalau lagi latihan. Nomor sekian, siapa? Teguh. Ketika ditanya, langsung menjawab. Ketika diperintahkan, langsung dilaksanakan. Push up kamu 100 kali, siap, langsung. Gak ada protes. Duh Pak, saya lulus nanti 5 menit lagi. Oh, digamparnya. Pasti digampar tuh. Semuanya takut kepada atasannya. Nah, bayangkan kalau orang yang berdosa diazab langsung di dunia oleh Allah Azza wa Jalla, pasti bakal nurut semuanya. Tapi Allah mah menunda hukuman, tidak diturunkan di dunia, tapi ditunda di akhirat nanti. Tapi pasti akan diberikan. Maka hendaklah setiap orang yang meyakini hal ini pasti takut, tidak berani mengabaikan perintah Allah, tidak berani juga melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, karena tahu konsekuensinya, tahu akibatnya, akan diazab dengan azab yang sangat dahsyat. Lihat bagaimana ilmu itu bisa menambah rasa takut, dan rasa takut ini menjadi pengerem bagi kita dari semua dosa dan kemaksiatan. Rasa takut ini pula yang mendorong kita untuk melaksanakan perintah. Ketika umpamanya seorang anak pagi-pagi dibangunkan oleh orang tuanya, bangun, nanti kan gitu ya. Tapi kalau ayahnya bilang, kalau kamu nggak bangun saya setrum pakai raket listrik, meletet tuh, can nyepeng gening, langsung bapaknya gorejat langsungnya. Rasa takut terhadap hukuman bisa memberikan dorongan untuk melaksanakan perintah dengan segera. Ibu-ibu umpamanya menyuruh anaknya, tuh sapukeun teras, barala kalotor. Anaknya bilang, "Engke mak, nanti." Tidak digubris. Tapi begitu anaknya ambil satu, dia langsung ngebelecetnya. Oh nyatu mak, nyatu, kan gitu. Kenapa? Takut dipukul. Rasa takut selain menjadi pengerem dari semua yang diharamkan, yang dilarang, juga menjadi pendorong untuk mentaatinya.
Inilah efek dari ilmu tentang Allah dan tentang syariatnya, bisa memberi dorongan kepada kita untuk melaksanakan perintah dan bisa menjadi pengerem bagi kita dari semua yang Allah haramkan, yang Allah larang, sehingga dengan ilmu dia menjadi taat. Lihat ayat tadi, kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu bila dibacakan ayat langsung sujud karena takut. Dengan ilmunya dia takut kepada Allah sampai sujud. Kemudian menangis dan bertambahlah kekhusyuannya, ya. Inilah penjelasan tentang dampak ilmu terhadap iman dan iman terhadap amal. Bertambahnya ilmu mengakibatkan bertambahnya iman terdorong untuk menambah amalan baik kualitas ataupun kuantitas. Maka cara untuk menambah iman adalah carilah ilmu. Ilmu apa? Bukan ilmu kesaktian, kanuragan, nukarar itu, bukan. Ilmu tentang agama, ilmu tentang Allah dan syariatnya. Inilah yang akan menjadi penyelamat kita dunia sampai akhirat. Makanya momen ini kita manfaatkan. Saum bersama, buka bersama, saum Asyura kita manfaatkan untuk menambah iman dengan cara menambah ilmu, ya. Ya, waktu yang tersisa tinggal 14 menit lagi untuk pertanyaan jawab, ya. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, mangga ditanyakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga beserta kita ya semua. Pertanyaannya agak bergeser dari tema Ustadz yang berkaitan dengan taubat. Di antaranya syarat taubat itu berhenti, menyesal dan beriktikad tidak mengulang kembali. Bagaimana orang yang sering melakukan kesalahan yang berulang-ulang dan bertobat berulang-ulang, apakah itu tidak termasuk istihza? Ya. Mohon penjelasannya. Syukur. Baik, barakallahu fiik. Ada ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Ini diungkapkan bagi orang yang melakukan dosa lalu minta ampun istighfar, tak berapa lama mengulang kembali. Maka istighfar tadi dianggap main-main, tidak sungguh-sungguh. Kalau sungguh minta ampun pasti tidak mengulang. Sama dengan umpama ada orang nyubit ke kita sengaja, lalu bilang, maaf. Kita maafkan. Semenit kemudian jertot ding, maaf lagi. Sudah dimaafkan. Tak lama nyuit lagi, nyintrek, macam-macam. Ia mengakhirikan kan gitunya. Apalagi kepada Allah SWT. Tapi kalau umpamanya antara tobat dengan dosa berikutnya itu terpisah oleh waktu yang lama. Kalau kalau seseorang berdosa, lalu dia tobat dan memenuhi syarat tobat, berhenti dari dosa, menyesal, bertekad tidak mengulang lagi, maka tobatnya sah, diterima, menghapus dosa. Karena syarat tobat yang pokok 3, berhenti dari dosa, menyesal, dan bertekad tidak mengulang lagi. Tidak ada rencana mengulang.
seminggu, 2 minggu atau sebulan kemudian terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama tanpa direncanakan, tanpa di-planning. Kenapa bisa terjerumus? Ya terjebak ke keadaan. Iman sedang luntur, masalah banyak, kondisi banyak gangguan, akhirnya terjerumus lagi tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Tobatnya yang lama sebulan yang lalu udah sah, menghapus dosa yang lalu. Karena bertekad tidak mengulang. Adapun sekarang mengulang tidak direncanakan. Makanya tidak ada syarat tobat itu tidak mengulangi dosa. Tidak begitu. Tapi bertekad tidak mengulangi dosa. Kalau kita sudah bertekad tidak mengulang-ulang lagi, ternyata tanpa disengaja, tanpa direncanakan, terjerumus lagi. Itu dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak atau menggugurkan tobatnya yang lama. Beda kalau umpamanya sekarang tobat. Karena apa? Kata orang Sunda mah masih gegemeun. Apa gegemeun tanya? Masih trauma dengan akibatnya. Berhenti dulu, nanti kalau sudah siap lagi mental berbuat lagi. Itu mah ada rencana. Atau umpamanya nih mabuk, ternyata kumat penyakitnya, asam lambung naik, diabetes naik gitu ya, sampai ke rumah sakit. Lalu tobat, menyesal, berhenti, tapi nanti kalau sudah sembuh lagi, sehat lagi, saya minum lagi. Tak, itu mah ada rencana. Maka tidak sah tobatnya. Tidak menghapus dosa-dosanya, maka dia dianggap belum tobat walaupun dia berhenti. Berhentinya itu bukan karena takut azab, tapi karena kambuh penyakitnya. Atau mabuk lalu berhenti, menyesal, kaduhung mabuk itu. Berhenti. Kenapa? Bokeh. Nanti kalau gajian beli lagi. Nah itu mah ada rencana. Maka tidak sah tobatnya, tidak terhapus dosanya, dia tetap melakukan dosa lagi nanti ya. Jadi kalau orang tobat dengan sebenar-benarnya tobat, bertekad tidak mengulang, maka dia tidak akan mengulang dalam jangka waktu yang dekat. Sekarang tobat, besok berbuat. Tobat lagi, besok berbuat. Nggak akan begitu. Pasti lama lah. Mungkin bulanan, mungkin tahunan. Sudah lama nggak tahunan, nggak berbuat lagi. Terjerumus lagi. Mungkin saja itu terjadi. Dan itu seperti yang tadi, tidak merusak tobatnya yang lama ya. Wallahu a'lam. Dari emak-emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan izin bertanya. Ketika berbuka di masjid yang jauh sudah terdengar azan, tapi masjid terdekat belum terdengar. Untuk itu kita berbukanya mengikuti kumandang azan masjid terdekat atau yang terjauh. Iya, masjid beda-bedanya. Terus terang. Masjid kita ini telat. Azan maghribnya itu beberapa menit. Dan sumber jadwal sholat ini kalau kita lihat di internet berbeda-beda. Kadang-kadang perbedaan itu 6 menit, 8 menit gitu. Kalau kita melihat jadwal sholat Kemenag dengan jadwal sholat Muslim Pro, itu bedanya bisa 6 sampai 8 menit. Umpamanya, maghrib menurut Kemenag jam 5 lewat 42.
Tapi menurut Muslim Pro jam 5:54. Beda kan? Mana yang harus kita ikuti? Ya, yang harus kita ikuti adalah jadwal sholat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang? Ulil amri, pemerintah. Karena ini wewenang mereka. Penetapan awal bulan Ramadan, awal Syawal, awal bulan Dzulhijjah untuk menetapkan Idul Adha nanti gitu ya. Awal Muharram untuk menetapkan saum Asyura. Itu yang berwenang pemerintah. Karena pemerintah memiliki perangkat yang dibutuhkan untuk mengetahui awal waktu. Termasuk waktu sholat. Pemerintah punya banyak ahli. Tinggal merekrut. Pemerintah memiliki peralatan yang dibutuhkan. Bukan wewenang yayasan, apalagi individu atau ormas atau partai. Tidak. Makanya kalau ketetapan waktu ibadah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan ormas berbeda, ikuti pemerintah. Seperti 1 Ramadan, 1 Syawal. Kadang ada ormas yang berbeda kan? Jangan digubris, mereka nggak berwenang. Yang berwenang pemerintah. Ikuti ketetapan pemerintah. Mau salah mau benar kita taat. Termasuk jadwal sholat. Jadwal sholat antara Kemenag dengan Muslim Pro, dengan jadwal-jadwal sholat yang lainnya beda-beda. Maka yang kita ikuti adalah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, lihat aja jadwal sholat Bandung yang diterbitkan oleh Kemenag. Itu aja sebagai ihtiyati tambah 2 menit. Kadang-kadang ada Kemenag yang pas banget, umpamanya jam 4.45 gitu ya, jam 5.45 maghrib, tambah 2 menit. Untuk ihtiyati. Biasanya ada yang sudah ditambah 2 menit, ada yang belum. Kalau umpamanya kita lihat kalender terbitan Depag, ada jadwal sholat, di sana ada keterangannya. Umpamanya maghrib jatuh jam sekian karena posisi matahari begini. Untuk ihtiyati sudah ditambah 2 menit. Biasanya begitu, ada keterangan di sana. Nah, itulah yang harus kita ikuti, bukan yang lain-lain ya. Nah, jadi harus mengikuti masjid yang jauh atau yang dekat. Bukan yang jauh, bukan yang dekat. Tapi masjid mana saja yang jadwal azannya sesuai dengan jadwal waktu sholat yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, itulah yang mewakili pemerintah kita. Wallahu a'lam. Terakhir ada lagi, satu lagi. Bapak-bapak. Ya, untuk memberi waktu kepada panitia membagi-bagikan buka, cukup sampai di sini saja. Besok tidak ada lagi buka bersama. Walaupun ada yang saum besok, silakan saum, silakan buka bersama di rumah masing-masing ya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.